Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisa Anur Hidayah dengan NIM 2200369. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi pengertian filsafat secara terminologi dan pendekatan individualistik. Baik, yang pertama yaitu filsafat pendidikan secara terminologi. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan keberagaman yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi keberagaman yang terkadang di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Beberapa arti filsafat menurut para ahli. Paul Nartop, filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Adapun menurut Sidi Ghazali, berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu pengertian filsafat pendidikan dari beberapa definisi. Pengertian filsafat pendidikan menurut T.V. Moore adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Pertama tentang teori umum pendidikan, kedua teori khusus pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan menurut Mr. D. Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri maupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi dunia. Kemudian kembangkan dan ditemukanlah formula jawaban kesimpulan hasil. Dari hasil inilah yang dapat berubah menjadi cabang ilmu baru atau menjadi tambahan ilmu lama menjadi ilmu baru. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan individualistik. Yang pertama yaitu kontroversi yang dilematis. Dalam pemikiran aksiologi, sering muncul pandangan kontroversial bahkan dilematis dalam pengembangan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakangan. Ini yaitu aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori baik dan buruk, serta indah dan jelek. Kategori ini yang pertama di bawah kajian filsafat tingkah laku atau disebut etika. Sedangkan kategori kedua merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika. Dan yang kedua yaitu misteri kehidupan. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis suatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisa banyak hal. Pada suatu titik manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupan sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya.
Dan yang ketiga yaitu karakteristik biologis manusia. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu, bawaan, dan lingkungan dengan cara masing-masing. Namun, setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang disarankan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Seseorang anak, pendidikan formalnya di tingkat TK kira-kira pada usia 4-6 tahun, tanpa memperdulikan beberapa umur anak. Karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa ke sekolah akhirnya terbentuk oleh pengaruh lingkungan, dan hal ini tampak sebagai pengaruh penting terhadap keberhasilannya di sekolah dan masa perkembangan hidupnya di kemudian hari. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.